Halo Sobat Tuyul, bersama Angget di sini. Gimana kabar kalian semua? Lancar? Oke, kembali lagi di channelnya Tuyul Movie, tempat di mana review film yang sangat lengkap, akurat, tajam, dan terpercaya. Di video kali ini Tuyul Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Mother Friend yang dirilis pada tahun 2015. Oke, daripada banyak basa-basi terus, mending kita langsung masuk saja ke alurnya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, mendingan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita putar dulu intronya. Film ini dimulai dengan adegan seorang bocah yang menyeret kopernya. Kita panggil saja nama bocah ini, yaitu adalah Jono. Terlihat si Jono lagi kuku lutut lalu diburu-buru sama ibunya. Dan sampailah Jono dan ibunya ke suatu rumah. Ibunya si Jono pun memencet bel dan keluarlah sosok yang sangat cantik banget. Kita panggil saja sosok cantik ini, yaitu adalah Inah. Si Inah ini adalah teman ibunya si Jono. Tapi di dalam percakapannya si Jono manggil bibi kepada si Inah. Bukannya Aing ngerti bahasa Korea cuk, tapi film ini memang tidak ada subtitlenya. Ibu si Jono pun ngobrol sama si Inah. Jono melongo saja melihat si Inah yang sangat cantik. Dan mereka pun masuk dan mengobrol bertiga. Jono melongo terus melihat si Inah ini karena memang si Inah ini sangat cantik banget. Lalu sis berganti ke ibunya Jono yang mau pulang. Jono pun memanggil ibunya, ibunya pun berpamitan kepada si Jono. Jadi intinya si Jono ini tuh dititipkan ke si Inah oleh ibunya. Lalu sis berganti ke si Jono yang diantarkan ke kamarnya oleh si Inah. Si Inah ini sangat baik dan ramah kepada si Jono. Dan sis pun berganti ke si Jono yang lagi sekolah. Terlihat dia ngobrol dengan temannya. Kita panggil saja nama temannya ini adalah Castoni. Lalu Jono pun pulang. Ketika sampai di rumah si Inah, Jono melihat si Inah yang berpakaian sangat ketat, yang lagi melakukan yoga. Sontak saja si Jono melongo melihat adegan yang baik untuk kesehatan mata tersebut. Mereka pun bertegur sapa dan Jono pun berlalu ke kamarnya. Ketika dia naik tangga, dia melihat Inah masuk ke kamar mandi. Jono pun turun lagi dan menguping. Harusnya sih jangan menguping ya. Dan si Jono pun membayangkan mantap-mantap dengan si Inah. Lalu scenes pun berganti ke si Jono dan Castoni yang lagi nongkrong di lingkungan sekolah sambil melihat-lihat cewek-cewek yang cantik. Lalu ketika Jono jalan, dia terpesona oleh salah satu cewek yang sangat lumayan cantik. Kita panggil saja nama cewek ini, yaitu adalah Ichih. Jono dan Castoni pun melongo saja melihat si Ichih. Lalu scenes berganti ke si Jono yang lagi di kamarnya yang sedang main game. Si Jono pun haus, karena minumannya habis. Jono pun keluar kamar, turun ke dapur. Ketika dia berjalan ke dapur, dia mendengar sesuatu di kamar si Inah. Lalu Jono pun mengintipnya. Dan terlihatlah si Inah yang lagi mantap-mantap dengan seorang cowok. Jono pun mengintipnya. Singkat cerita, Jono yang di rumah pun merasa gatal. Dia pun berencana ingin pergi jalan-jalan keluar rumah. Ketika dia di dapur, dia berpapasan dengan si Inah juga yang mau pergi keluar. Mereka pun sempat bertegur sapa. Ketika si Inah mengikat tali sepatunya sambil menjongkok, Jono pun mengintipnya. Pas Jono mengintip, Inah pun berbalik dan pamitan. Sontak saja Jono sangat kaget. Sepertinya memang si Inah ini menyadari kalau si Jono itu tertarik dengan si Inah. Si Inah pun berangkat naik taksi dan si Jono pun naik taksi. Tapi di sini si Jono malah mengikuti kemana perginya si Inah. Singkat cerita, si Inah pun sampai ke suatu tempat. Dan ternyata si Inah pergi ke salah satu mall yang berada di kota tersebut untuk membeli baju. Jono pun masuk mengikutinya. Ketika si Inah memilih baju, terlihat dia disamperin oleh seorang cowok yang kelihatannya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Jono pun hanya melihatnya saja dari kejauhan. Lalu si Inah pun masuk ke ruang ganti dan diikuti oleh pria tersebut. Jono pun melihatnya dan terjadilah mantap-mantap antara si Inah dan cowok tersebut. Jono pun mengupingnya di ruang sebelahnya. Bisa kita simpulkan kalau si Inah ini adalah, atau kalau bahasa halusnya adalah cewek penganu. Jono pun ikut ngos-ngosan mendengar. Ketika Inah mau pulang, dia melihat Jono keluar dari mall tersebut. Inah pun agak kaget. Lalu Inah pun pulang dan scenes pun berganti ke si Jono dan Castoni yang ngobrol di mall. Jono pun pulang. Ketika dia sampai di rumah, terlihat Inah baru keluar dari kamar mandi dan menyapa Jono. Jono pun masuk ke kamar dan dia mandi. Lalu scenes pun berganti ke si Jono yang sedang minum di dapur. Saat Jono minum, Inah nyamperin memakai kaos tanpa memakai dalaman. Terlihat oleh Jono yang lagi minum. Dari balik baju si Inah, Jono pun tersedak
dan menyemburkan air yang ada di mulutnya ke dada si Inah. Jono pun kikuk dan minta maaf kepada si Inah. Lalu Inah pun pergi ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya yang basah. Ketika Inah ganti pakaian, Jono pun malah mengintipnya. Lalu Sins pun berganti ke si Inah dan Jono yang lagi belanja bulanan di mall. Ketika mereka sampai di rumah, terlihat ada seorang pria tua yang sedang membaca koran. Dan ternyata pria ini adalah suaminya si Inah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang si Inah ini istri yang sangat kesepian sekali, yang jarang tersentuh oleh suaminya. Bisa jadi juga kalau si Inah ini adalah istri simpanan atau istri mudanya. Si Inah pun mengenalkan Jono kepada suaminya karena Inah pernah menceritakan bahwa Jono akan tinggal di sini bersama dia. Suaminya pun cuma mengangguk doang dan fokus membaca koran. Lalu mereka bertiga pun makan malam bersama. Di malam hari, ketika Jono lagi bermain game online di kamar, seperti biasa dia haus dan turun ke bawah mencari minuman di kulkas. Terlihat si Inah yang lagi mabuk. Inah pun mengajak minum bersama, tapi Jono tak mau. Ketika Inah bangun dari kursi, dia sempoyongan. Jono pun memempahnya ke kamarnya. Jono pun membaringkan Inah di kamarnya. Di sini belum ada adegan mantap-mantap cuy, jadi santai dulu ya. Jono pun berlalu dari kamarnya si Inah. Dia pergi ke kamarnya. Di kamarnya, Jono pun membayangkan hal ketika dia memapah Inah. Lalu Sins pun berganti ke Jono dan Castoni yang lagi ngobrol. Jono pun curhat. Lalu Sins berganti lagi ke Jono dan Inah yang lagi ngemil sambil nonton TV. Melihat si Jono merasa gatal kupingnya, Inah pun menawarkan untuk membersihkan kupingnya Jono. Jono pun disuruh tiduran di pahanya si Inah. Jono pun agak kikuk, tapi tetap menikmatinya. Lalu Jono pun berbalik menghadap ke arah si Inah. Sontak saja si Jono pun kikuk. Lalu ketika Jono bangun dari kursi, dia menyembunyikan sesuatu menggunakan bantalnya. Bisa dipastikan kalau Jono memang berhalusinasi ketika dibersihkan kupingnya oleh si Inah. Lalu Sins pun berganti ke si Jono yang lagi di stasiun bersama Castoni dan kawan-kawan. Tak lama, geng si Icih pun muncul. Sepertinya mereka mau nongkrong bersama. Seperti biasa, Jono hanya melongo melihat si Icih. Mereka pun pergi bersama. Sins pun memperlihatkan keadaan mereka yang lagi pada minum bersama di suatu kafe. Lalu Castoni mabuk berat, dan Jono pun mencarikan taksi untuk Castoni. Icih pun ikut keluar dari kafe tersebut. Castoni pun pulang naik taksi, dan Jono pun pulang bersama si Icih. Di sini terlihat Icih yang mulai menyukai si Jono. Jono pun pulang setelah mengantar Icih. Lalu Sins berganti ke adegan si Inah yang lagi mantap-mantap oleh cowok yang ia temui di Mall Matahari tempo hari. Jono pun sampai di rumah. Seperti biasa, Jono mendengar Inah yang lagi mantap-mantap. Tapi Jono cuek dan masuk kamar. Di kamar dia SMS-an sama si Icih karena pada zaman ini belum ada WhatsApp. Lalu ketika Jono turun nyari minum, Jono pun mengintip Inah yang lagi mantap-mantap sama cowok tersebut. Tapi kali ini Inah melihat Jono yang lagi ngintip dan pergi berlalu. Keesokan paginya Jono pun berangkat ke sekolah dan pamitan sama si Inah. Inah pun melamun karena sikap Jono yang diam gak mau sarapan. Di sekolah Jono pun ketemu Icih dan mereka mengobrol. Lalu Sins berganti ke Jono yang lagi di kamar yang sedang ngasah sesuatu. Ketika Jono sedang asik ngasah sesuatu sambil nonton film kesukaannya, Inah pun masuk membawakan kue. Inah sempat melihat Jono yang lagi seperti itu. Tak lama Jono pun menyadari ada Inah di belakangnya. Dia pun kaget dan langsung ngebenerin celananya sambil berkata kenapa tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Inah pun kembali keluar kamar. Sins pun berganti ke Jono dan Castoni yang lagi ngobrol. Jono pun curhat ke Castoni tentang kejadian tersebut. Lalu Sins berganti lagi ke si Jono yang pulang ke rumah dan melihat si Inah tidur di sofa. Jono pun masuk ke kamar. Ketika Jono masuk ke kamar dan sedang membuka pakaiannya, Inah pun masuk dan mengajak Jono bermantap-mantap. Awalnya Jono pun ketakutan, tetapi tetap saja kalah dengan rasa keinginannya dan terjadilah mantap-mantap. Keesokan harinya ketika Inah lagi cuci piring, Jono pun memeluk Inah dari belakang. Jono jatuh hati kepada si Inah, tapi Inah tidak membalas perasaan si Jono tersebut, hanya menganggap bocil biasa. Sins pun berganti ke si Jono dan Castoni. Terlihat Jono yang ceria dan senyum-senyum sendirian ketika ngobrol dengan si Castoni. Lalu Sins pun berganti juga ke adegan Jono yang lagi tiduran di paha si Inah sambil bilang kalau dia sangat mencintai si Inah. Sins pun berganti lagi ke Jono yang lagi di luar habis membeli sesuatu, dan si Inah yang lagi di rumah yang lagi mantap-mantap dengan cowok yang pernah ia temui di mall.
Jono pun sampai di rumah dan ketika dia mencari Inah, dia melihat Inah yang lagi mantap-mantap dengan cowok tersebut. Dia pun sangat kecewa melihat hal tersebut. Inah menyadari kedatangan si Jono. Di kamarnya, Jono pun berkemas pakaian dan memutuskan pergi. Lalu Inah pun masuk. Mereka pun bertengkar. Inah pun menggampar Jono karena Jono ngatain dia sebagai wanita yang tidak benar. Lalu Sins pun berganti ke Jono yang membawa koper di jalan. Jono pun ke tempatnya si Castoni. Ketika Jono mau masuk ke kosannya si Castoni, Castoni menghalanginya dan keluarlah cewek dari kosan tersebut. Lalu Jono pun masuk. Lalu Sins memperlihatkan Inah yang lagi sedih dan menangis. Lalu Sins berganti lagi ke Jono dan Castoni yang lagi ngobrol. Ichi pun datang. Terlihat Jono yang bahagia sama si Ichi. Lalu Sins berganti lagi ke kosannya Castoni. Terlihat Jono yang lagi merapikan kamar tersebut. Lalu ketika Jono lagi merapikan kamar, Ichi pun datang. Dan terjadilah adegan mantap-mantap antara Ichi dan Jono. Setelah mereka mantap-mantap, mereka pun ngobrol di loteng atas. Dan film pun selesai. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari film ini. Saya selaku perwakilan tim dan kru Tuyul Movie meminta maaf jika ada salah kata-kata. See you next my video, sampai jumpa dan bye.